Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Ilmu kalam tadi yang tahu? Gak pernah belajar. Oh, baru itu. Kalau ilmu kalam itu, maka sedikit saya jelaskan ya. Ilmu kalam itu dia tidak jauh berkaitan dengan yang namanya tauhid, akidah, dan iman. Kenapa? Dikarenakan kalau ini kita bahas akidah, iman, dia harus mencakupi ini. Kenapa? Sekarang kakak tanya. Kalau secara tauhid, wujud tidak makar, itu tentang sifat-sifat Allah. Sekarang kakak tanya. Di situ ada kan disebutkannya bahwasannya Allah itu mendengar. Tidak mendengar. Benar. Jadi apa perbedaannya? Kalau kita secara berpikir kan Allah mendengar, kami manusia mendengar. Nanti di situ kita akan mempelajari lebih dalam. Allah itu mendengar seperti apa? Manusia itu seperti apa? Makanya kita perlu mengetahui itu dengan ilmu kalam, yaitu ilmu yang membahas tentang keyakinan, akidah, dan iman, yang mana itu akan menggali tentang dalam sedalamnya dasar-dasar agama tersebut. Kalau orang bahwasanya berpikir seperti itu, kalau orang itu kan gini, kebanyakan orang itu dia yakin Allah itu maha mengetahui, tapi dia masih melakukan perbuatan yang tidak agama. Biasa kan begitu kan? Ya maafkan cakapnya, ya tidak semua masih memakai nama manusia kan begitu. Tapi kalau kita secara apa? Kalau paham betul dalam bidang ilmu kalam ini, pasti kita terasa begitu dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya mengetahui Allah itu bagaimana, pengetahuannya kita itu bagaimana gitu. Meskipun kita dalam berbuat kejahatan tersebut, meskipun kita dalam berbuat kebaikan tersebut, kita tidak pernah merasa apa di dalam hati ini. Makanya banyak orang berbuat dosa itu meranggapan remeh, dan banyak juga orang berbuat kebaikan itu dia sombong. Kenapa? Dikarenakan ini itu kurang tauhid, akidah, iman. Kenapa kakak bilang seperti itu? Contoh, kalau orang berbuat kebaikan dia sombong, apa yang kurang? Apa yang belum sempurna? Iman kan? Iman kan? Yang masih termasuk. Kalau orang berbuat kejahatan dia merasa biasa aja, apa yang kurang? Akidah dia kan? Keyakinan dia kan? Kenapa? Karena ini ilmu kalam dia belum terlalu dalam begitu. Dia tidak terlalu mendalami tentang tauhid, akidah, dan iman. Bisa dipahami kan? Itulah namanya ilmu kalam. Baru dengar ilmu kalam ini atau gimana? Udah sama sekali memang belum pernah dengar atau memang baru ini? Pernah kan? Tapi kalau pelajari baru ini. Jadi kayak ya. Di sini itu pelajarannya kalau di sini itu kan bedanya kalau sama kakak itu dulu kan, kalau tempat kami itu pesantrennya beda gitu. Beda dari yang lain. Kalau ini tas kaki atau modern di sini modern, pakai sekolah ya. Pakai sekolah maksudnya gini deh. Kalau orang kalau dia modern itu ya ada mempelajari agama, ada juga umum. Modern itulah nama modern. Tapi kalau kakak itu salah. Orang kakak itu nggak ada itu pakai namanya buku tulis, nggak ada. Karena setiap hari itu kita kuning aja, nggak ada, ya betul. Makanya kalau ketika kita keluar dari pesantren itu, kalau membahas tentang ilmu ibaratnya ilmu umum itu nggak tahu. Kenapa? Karena terakhir kakak itu belajar ilmu umum itu adalah ketika SD. Setelah masuk pesantren, sama sekali nggak pernah dengar yang namanya pelajaran umum. Nggak ada deh. Yang ada itu kan fikih, tauhid, nahu, sharaf, ilmu mantiq. Iya, balaghah. Iya. Ya itulah yang nanti adalah sikap fikihnya. Karena seperti itu ditekankan di dalam tempat abang itu. Makanya kadang-kadang kan kalau abang pas pergi ke semenjak masuk ke kuliah ini kayak kadang-kadang itu merasa kayak
kayak gimana kita merasa kita makan suatu tapi belum pernah kita rasa gimana? Enak, memang enak. Kalau memang makanannya enak, memang kita merasa enak. Tapi nikmat itu belum sempurna. Kenapa? Karena belum bisa kita rasakan gimana gitu. Karena belum pernah gitu kan. Ya gitulah. Nikmat gimana? Orang kan yang ada itu pusing ya, yang ada pusing. Ini orang sini semua itu gimana? Orang Gak ada yang luar dari Penjamungan. Ada siapa? Kan gini, kalau di luar kan mungkin ya bagus lah. Kenapa? Yang namanya multi ilmu itu kan, apalagi yang jauh itu kan namanya juga Jawa. Inilah kan, kalau kita multi ilmu kan saya bisa lah. Ini rata-rata kelahiran tahun berapa? 9 Supaya adik abang lah. Iya, laki-laki. Dia masih kelas 3 SMP. Biasa deh, nggak biasa. Jadi abang yang paling besar tuh tinggal di Medan. Abang kan gabung kan. Kalau anak kan janganlah dapat orang sini kan. Nanti biar nggak di sini juga. Hari Aceh tetap. Baik, kembali lagi ya. Pasti ini tadi udah ada lagi pertanyaan kan? Yang ini kan? Bukan nggak suka. Nggak suka deh. Bukan, abang itu kan kalau di sini pun gimana pun kan kita bahasa Indonesia walaupun kita bahasa Indonesia dikit-dikit lah kayak makan dulu kan udah. Tapi walaupun nggak bisa ngungkapin, tapi abang bisa memahami. Memang baru ini pertama kali. Kalau banyak jumpa sama orang Aceh pertama kali langsung. Oke lah deh ya. Sampai ini dulu cuma abang jelaskan tentang materi ini. Kalau memang saya bertanya udah paham udah. Nanti kalau urusan nanti ditanya sama gurunya, nah sudah nanti balikan ke abang lagi kan. Nanti ada yang bilang abang itu nggak jelas gurunya pun apa gitu kan. Kan enggak kasihan lah abang kan jauh dari sini.